Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh dari Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas seri kedua ya dari pemberontakan di era Marwan bin Muhammad. Telah kita sebutkan bahwa era Marwan bin Muhammad ini dipenuhi dengan pemberontakan-pemberontakan yang awalnya itu terjadi di negeri Syam. Nah, setelah Marwan bin Muhammad dan bala tentaranya berhasil memadamkan pemberontakan di negeri Syam, bukan berarti dia bisa beristirahat dengan tenang. Marwan mau tidak mau harus menghadapi bangkitnya gerakan Khawarij di Irak yang awalnya dipimpin oleh Sa'id bin Bahdal. Kemudian Sa'id bin Bahdal meninggal dunia karena wabah taun, maka kemudian gerakannya dilanjutkan oleh Ad-Dhahhak bin Qais Asy-Syaibani. Ketika Marwan bin Muhammad sedang mempersiapkan pasukan untuk menumpas gerakan Khawarij ini, tiba-tiba dia pun dikejutkan ya dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Sulaiman bin Hisham yang mencabut baiatnya dan berupaya untuk menggulingkan kekuasaan Marwan bin Muhammad. Jadi ada dua gerakan ini yang harus dihadapi, yakni pemberontakan Khawarij di Irak dan pengkhianatan yang terjadi ya yang dilakukan oleh Sulaiman bin Hisham. Baik, kita baca penjelasan Fadilatu Al-Imam ya Fadilatu Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau berbicara tentang apa yang terjadi pada tahun 128 Hijriyah. Berarti ini tahun kedua di era kepemimpinan Marwan bin Muhammad. Qala wa fi hadhihi sanah qutila Ad-Dhahhak bin Qais Al-Khariji fi qawli Abi Mikhnaf wa kana sababu dhalika anna Ad-Dhahhak hasara Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz biwasit wa wafaqahu ala muhasaratihi Mansur bin Jumhur. Pada tahun 128 Hijriyah, pemimpin Khawarij Ad-Dhahhak bin Qais ya terbunuh. Ini menurut pendapatnya sejarawan Abu Mikhnaf. Dan sebab terbunuhnya dia, ketika itu Dhahhak berkeinginan untuk melakukan pengepungan kepada Gubernur Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu berada di negeri Wasit. Ya, ketika itu Ad-Dhahhak bin Qais diikuti oleh Mansur bin Jumhur. Ada Mansur bin Jumhur, salah seorang tokoh mereka, ya ikut mengepung Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz di negeri Wasit. Kemudian apa respon Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz? Ya, beliau ini adalah putra Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yaitu Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Maka bagaimana respon dari Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz? Ya, dia mengirim surat kepada Ad-Dhahhak. Saat dia dikepung oleh pasukannya Ad-Dhahhak, dia kirim surat. Ya, dia mengatakan bahwa daripada kamu menghabiskan waktumu ya untuk memusuhiku, cobalah kau serang itu Marwan bin Muhammad. Ya, daripada kamu menghabiskan energi, menghabiskan waktu, menghabiskan prajuritmu untuk mengepungku, kenapa nggak langsung sekalian saja serang itu Khalifah Marwan bin Muhammad? Kemudian kata Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu berhasil mengalahkan Marwan bin Muhammad, maka aku akan jadi pengikutmu. Ya, wa kataba Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz ilaihi innahu la faidata laka fi muhasarati. Hei Ad-Dhahhak, ya, ketika itu Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat, hei Ad-Dhahhak, nggak ada faedahnya engkau mengepungku. Walakin alaika bi Marwan bin Muhammad fasir ilaih. Ya, alangkah baiknya kalau yang kau serang itu langsung Khalifah Marwan bin Muhammad. Pergilah engkau ke sana, ya. Fa idza qataltahu ittaba'tuka.
kalau engkau berhasil mengalahkan Khalifah Marwan bin Muhammad, aku akan jadi pengikutmu. Ngapain kamu menghabiskan energi mengepungku di sini? Aku bukan siapa-siapa, katanya. Langsung saja ke Khalifah, serang Khalifah, rebut kekuasaannya, tumbangkan dia dari kepemimpinannya. Maka niscaya aku akan menjadi pengikutmu, ya. Nah, ini pintarnya Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, ya. Dia bagaimana memalingkan pasukannya Khawarij, Ad-Dhahak bin Qais dan bala tentaranya agar meninggalkan negeri Wasit dan melakukan penyerangan langsung ke Khalifah Marwan bin Muhammad. Fastalaha ala mukhalafati Marwan bin Muhammad Amirul Mukminin. Maka kemudian mereka pun sepakat, ya, mereka buat perjanjian antara Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, ya, buat perjanjian dengan Ad-Dhahak bin Qais dan orang-orang Khawarij bahwa mereka sepakat untuk, ya, menanggalkan, ya, ketaatan mereka kepada Marwan bin Muhammad Amirul Mukminin. Ya. Qala falamma ijtaza Ad-Dhahak bil Mausil katabahu ahluha famala ilaihim fadakhalaha. Maka kemudian mulailah pasukannya Khawarij yang dipimpin oleh Ad-Dhahak bin Qais, ya, mereka pergi menuju negeri Syam. Mereka pergi menuju negeri Syam. Ketika melewati kota Mausul, ya, ketika melewati kota Mausil, ya, sekarang di Irak, ya, Mausil di Irak. Ketika melewati kota Mausil, ya, maka penduduk Mausil mengirimkan surat kepada Ad-Dhahak. Jadi dalam perjalanan ini ingin memerangi Khalifah Marwan bin Muhammad. Penduduk Mausil mengirimkan surat kepada Ad-Dhahak. Ya, famala ilaihim fadakhalaha. Ternyata apa? Penduduk Mausil ingin agar Ad-Dhahak masuk ke negeri mereka. Jadi dia diundang untuk mengalahkan gubernur yang diangkat oleh Marwan bin Muhammad. Jadi diundang pasukan Khawarij untuk masuk ke dalam kota Mausil. Wa qatala naibaha wastahwadha 'alaiha. Maka kemudian Ad-Dhahak bin Qais dan pasukannya pun berhasil membunuh gubernur Mausil lalu merebut kendali atas kota tersebut. Akhirnya Mausil jatuh ke tangan Al-Khawarij, ya. Fa balagha dzalika Marwan wa huwa muhasiru Himsin. Dan sampailah khabar tersebut kepada Marwan dalam keadaan Marwan sedang melakukan pengepungan ke kota Hims. Nah, telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa pasukan yang awalnya dikirim oleh Marwan bin Muhammad untuk menumpas kaum Khawarij di Irak, ya, ternyata membelot. Lalu mereka mengangkat Sulaiman bin Hisham, si pengkhianat tadi, menjadi pemimpin mereka. Maka kemudian Marwan bin Muhammad mengepung, ya, kota Hims yang isinya adalah Sulaiman bin Hisham dan para pengikutnya. Nah, ketika Marwan sedang sibuk melakukan pengepungan ke kota Hims, dia dengar kabar bahwa Al-Khawarij, orang-orang Khawarij telah berhasil menguasai kota Mausil. Ya, wa mashghulun bi ahliha wa adami mubayatihim iyaha. Ketika itu Marwan bin Muhammad sedang sibuk mengepung kota Hims, sibuk pula dengan penduduknya yang tidak mau membaiat beliau. Maka apa yang dilakukan? Karena dia sedang sibuk di Hims, dia kirim surat kepada putranya. Fakataba ila ibnihi Abdullah bin Marwan. Maka Marwan bin Muhammad, ya, untuk menahan laju pasukannya Ad-Dhahak bin Qais yang sudah menguasai kota Mausul, dia kirim surat kepada anaknya, namanya Abdullah bin Marwan. Wa kana Ad-Dhahak qad talaffa alaihi 120,000. Dan ketika itu Ad-Dhahak, ya, dia telah berhasil mengumpulkan banyak sekali pasukan. Jadi sepanjang perjalanan dia melakukan rekrutmen, ya. Siapa yang mau ikut gerakannya untuk menggulingkan kekhilafahan Marwan bin Muhammad, silahkan bergabung. Maka telah bergabung di tengah-tengah pasukannya Ad-Dhahak bin Qais, ya, 120,000 personil. Jumlahnya besar banget ini. 120 personil berhasil dikumpulkan oleh Ad-Dhahak bin Qais. Wahasaru nasibin. Maka kemudian 120 pasukan ini di bawah pimpinan Ad-Dhahak bin Qais mengepung negeri Nasibin. Wasaqa Marwan fi talabihi faltaqaya hunalik. Maka kemudian Marwan pun mengerahkan pasukannya
Dan kedua belah pihak pun bertemu di kota Nasibin atau di wilayah Nasibin, ya. Jadi kemudian Marwan mengirimkan pasukan yang ketika itu juga dia meminta bantuan dari putranya yang bernama Abdullah bin Marwan untuk menghancurkan pasukan Khawarij yang ketika itu sudah berkumpul di An-Nasibin. Lalu apa yang terjadi? Faqtatala qitalan syadidan. Terjadilah pertempuran yang demikian dahsyat di negeri Nasibin. Faqutila Ad-Dhahhak fil ma'rakah. Sampai kemudian Ad-Dhahhak bin Qais, pemimpin kaum Khawarij, berhasil dibunuh di tengah-tengah medan pertempuran. Wahajazal lail, ya, bainal fariqain. Kemudian kedua belah pihak pun dipisahkan oleh gelapnya malam. Ya, artinya ketika perang sudah berlanjut, kemudian tiba waktu malam, mereka pun berhenti. Wa faqada ashabud Dhahhak ad-Dhahhak fasyaqau fi amrihi. Ya, fasyaqu fi amrihi. Ketika itu orang-orang Khawarij mereka kehilangan ad-Dhahhak, tidak menemukan sosok ad-Dhahhak. Sudah malam, kemudian mereka cari-cari panglimanya ini, mereka cari-cari komandannya nggak ketemu. Ya. Fasyaqu fi amrihi, maka mulai muncul syakwa sangka. Jangan-jangan komandan kita sudah mati ini. Kok enggak ada orangnya? Hatta akhbarahum man ra'ahu qad qutil. Sampai salah seorang di antara mereka mengkhabarkan bahwa komandan kita, panglima kita Ad-Dhahhak bin Qais telah terbunuh di medan pertempuran. Jadi mereka sudah kumpul, nggak tahu ini panglimanya kemana. Sampai ada salah seorang di antara bala tentara mereka yang mengkhabarkan bahwa Ad-Dhahhak telah terbunuh. Fabaqau alaihi wa nahu. Maka ketika mereka tahu bahwa sang komandan Ad-Dhahhak bin Qais telah terbunuh, mereka pun menangis dan meratapi kematian Ad-Dhahhak bin Qais. Lalu apa yang terjadi? Wajah al-khabaru ila Marwan. Maka kemudian datanglah khabar kepada Marwan bin al-Hakam bahwa Ad-Dhahhak telah berhasil dibunuh. Faba'atha ilal ma'rakati, ya, bil masyail wa man ya'rifu makanahu bainal qatla. Maka kemudian Marwan pun mengirimkan, ya, suatu regu, ya, bersama orang yang tahu di mana tempat terbunuhnya Ad-Dhahhak. Di malam hari ini, di tengah malam, ya, Marwan bin Muhammad mengirimkan satu regu untuk mencari jasadnya Ad-Dhahhak bin Qais, pemimpin Khawarij. Maka orang yang tahu tempatnya tadi, dia berangkat bersama pasukan tersebut. Ya. Wajah al-khabaru ila Marwan wa huwa maqtul wa fi ra'si wajhi nahwan min nahwi min ishrina atau nahwa min ishrina darbatan. Kemudian ada informasi sampai kepada Marwan saat terbunuh ada 20 bekas sabetan pedang atau luka di kepalanya Ad-Dhahhak. Nah, jadi ini juga menjadi ciri-ciri, ya, ciri-ciri mana mayatnya Ad-Dhahhak. Cari saja orang yang di kepalanya itu ada 20 sabetan pedang. Ya, kalau 19 berarti bukan Ad-Dhahhak, ya. Jadi harus 20, ya. Jumlahnya 20. Jadi dicari, ya, jenazahnya Ad-Dhahhak. Kemudian dapat jenazahnya Ad-Dhahhak, ya, ketahuan. Fa amaru bi ra'sihi fatifa bihi fi madainil jazirah. Maka kemudian dapatlah, ya, jenazahnya Ad-Dhahhak, lalu kemudian kepalanya dipenggal, dilepaskan dari tubuhnya, kemudian kepalanya diarak di kota-kota yang ada di Al-Jazirah. Al-Jazirah itu wilayah perbatasan antara Irak dan Syam. Jadi di wilayah tersebut, ya, diaraklah kepalanya Ad-Dhahhak bin Qais yang telah berani untuk mengobarkan api pemberontakan kepada Khalifah Marwan bin Muhammad. Ya. Apakah dengan kematian Ad-Dhahhak bin Qais pemberontakan orang-orang Khawarij berhenti? Jawabannya tidak. Ya, mereka melanjutkan pemberontakan mereka dengan pemimpin yang baru. Wastakhlafa Ad-Dhahhak an jayshihi min ba'dihi rajulan yuqalu lahu Al-Khaybari. Maka Ad-Dhahhak
ya, sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia mati, dia sudah menunjuk seorang pengganti untuk memimpin pasukannya, yaitu seorang laki-laki yang dipanggil dengan julukan Al-Khaybari. Ini panglima baru Khawarij setelah kematian Ad-Dhahak bin Qais, yaitu Al-Khaybari. Faltafa alaihi baqiyatu jaisyid Dhahak. Maka setelah dia diangkat sebagai pemimpin baru kaum Khawarij, sisa-sisa pasukan yang dulunya pengikut Ad-Dhahak bergabung kepada Al-Khaybari. Waltafa ma'al Khaybari Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik wa ahlu baitihi wa mawalihi. Kemudian pasukan Khawarij yang dipimpin oleh Al-Khaybari mendapatkan tambahan kekuatan. Siapa yang bergabung dengan mereka? Sulaiman bin Hisham, ya, yang berkhianat kepada Marwan bin Muhammad. Dulu dia akan dieksekusi oleh Marwan bin Muhammad, kemudian dia diberi amnesti, dan kemudian sempat beberapa kali berperang bersama Marwan bin Muhammad. Tapi begitu dia ditinggalkan di Rusafah, dia malah bergabung, ya, dia malah berkhianat kepada Marwan bin Muhammad, melepaskan baiatnya, dan sekarang, ya, dia pun bergabung bersama orang-orang Khawarij. Jadi kadang walaupun berbeda ideologi, ya, kalau tujuannya sama itu orang bisa bergabung. Ini Ad-Dhahak, ya, yang memiliki pemahaman Khawarij, dia memberontak, ya, kepada pemerintahan Bani Umayyah, ya, tapi punya tujuan yang sama, ya, sama-sama ingin menggulingkan kekuasaan Marwan bin Muhammad. Maka Sulaiman bin Hisham, ya, bergabung bersama mereka, dan dia disertai dengan anggota keluarganya dan budak-budak yang dimilikinya. Wal jaisyul ladzi kanu qad baya'uhu fi sanatil madiyah 'alal khilafah. Demikian juga pasukan yang sebelumnya telah berbaiat kepada beliau pada tahun yang lalu, ya, dan mengangkat beliau sebagai khalifah. Ya, silakan Anda dengarkan kajian yang sebelum ini, ya, bagaimana Sulaiman bin Hisham bisa berkhianat kepada Marwan bin Muhammad karena ada pasukan besar yang menyatakan kesetiaannya kepada beliau. Maka setan pun menggoda Sulaiman bin Hisham, ya, untuk memberontak kepada Marwan bin Muhammad. Nah, sekarang mereka tergabung menjadi satu barisan dalam barisannya orang-orang Khawarij. Wa khala'u Marwan bin Muhammad anil khilafati li ajlihi. Kemudian mereka pun menanggalkan atau menyingkirkan Marwan bin Muhammad dari kekhilafahan, ya, dan mereka pun mulai berkumpul. Jadi mereka punya satu misi, yaitu bagaimana menggulingkan kekuasaan Marwan bin Muhammad. Baik, kemudian apa yang terjadi, ya? Sekarang Khawarij punya pemimpin baru namanya Al-Khaybari. Mereka pun punya tambahan kekuatan dari pasukannya Sulaiman bin Hisham, ya, dan pendukungnya sekarang tergabung dalam satu barisannya Khawarij. Maka Marwan tidak tinggal diam, ya. Tidak kemudian dia melihat Khawarij sudah berhasil melakukan konsolidasi dengan pasukannya yang sekarang lebih kuat, itu tidak membuat Marwan kemudian takluk dan menyerahkan kekhilafahannya. Falamma asbahu iqtatalu ma'a Marwan. Maka setelah mereka mengumpulkan kekuatan, terjadilah peperangan lagi dengan pasukannya Marwan. Fahamal Khaybari, ya, fi arba mi'atin, ya, min syuja'ani ashabihi ala Marwan wa huwa fil qalb. Maka dalam pertempuran tersebut Al-Khaybari disertai dengan 400 orang, ya, pasukan khususnya, ya, pasukan berani mati, Syuja'an, ya, melakukan penyerangan ke tengah-tengah pasukannya Marwan. Dan ketika itu Marwan berada di bagian tengah pasukan. Faqarra munhaziman wattaba'uhu, ya, hatta akhrajuhu minal jaish. Kemudian Marwan dan para pengawalnya diserang oleh Al-Khaybari bersama 400 orang pasukannya tadi, sampai kemudian Marwan bin Muhammad pun harus keluar dari tengah-tengah pasukan, terdesak oleh pasukannya Al-Khaybari. Wa dakhalu askarahu wa jalasa Al-Khaybari ala farshihi, ya. Maka kemudian mereka pun berhasil mendesak Marwan bin Muhammad sampai ke tengah-tengah perkemahan prajurit, ya. Jadi bagian tengahnya barisan Marwan bin Muhammad berhasil dibuat kocar-kacir oleh 400 orang ini, sampai kemudian Khalifah Marwan bin Muhammad, ya, terdesak ke kemah-kemah beliau.
Hadza wa Maimanatu Marwan tsabitatun 'alaiha ibnuhu Abdullah. Ya, jadi yang diserang oleh pasukannya Al-Khaybari ini bagian tengah. Adapun bagian kanannya ya tetap settled ya. Ini tetap bertahan kata Imam Ibnu Katsir. Ya, Maimanatu Marwan tsabitah 'alaiha wa 'alaiha ibnuhu Abdullah. Adapun barisan kanan, sayap kanan dari pasukannya Marwan bin Muhammad, mereka tetap bertahan dengan kokohnya. Dan ketika itu mereka dipimpin oleh putranya Marwan yang bernama Abdullah bin Marwan. Wa maisaratuhu aidan tsabitatun wa 'alaiha Ishaq bin Muslim al-Uqaili. Demikian juga sayap kirinya tetap bertahan dengan kokohnya dan dipimpin oleh Ishaq bin Muslim al-Uqaili. Jadi yang bermasalah di tengah saja. Karena pasukannya Al-Khaybari ya dengan 400 pasukan berani mati mendesak pasukannya Marwan bin Muhammad. Walamma ra'a Abdullah al-Askar ya farrina ma'al Khaybari. Maka kemudian ketika Abdullah melihat bahwa pasukan Khaybari ini telah berhasil mendesak bapaknya sampai ke perkemahan, maka ini dilihat oleh Abdullah ya, dia pun kemudian menyusul ya, menyusul pasukannya Al-Khaybari. Wa annal maimanata wal maisarah ya min jihatihim baqiyatani tami'u fihi. Adapun pasukan kanan dan pasukan kiri, sayap kanan dan sayap kiri, mereka tetap bertahan dan mereka mendapatkan kemenangan dalam peperangan tersebut. Mereka berhasil mengalahkan orang-orang Khawarij. Nah, sekarang Abdullah bin Marwan ya, dia bawa pasukannya untuk mengejar Al-Khaybari yang sudah berhasil mendesak bapaknya yakni Marwan bin Muhammad ke tengah-tengah perkemahan. Fa'aqbalu ilaihi bi umudil khiyam ya faqataluhu biha. Maka kemudian pasukannya Abdullah bin Marwan ya berhadapan dengan pasukan Khaybari. Kemudian mereka pun mengambil tiang-tiang kemah, kemudian membunuh Al-Khaybari dan bala tentaranya. Jadi akhirnya ketika barisannya Al-Khaybari berada di kemahnya perkemahan Bani Umayyah, maka dia pun diserang oleh pasukannya Abdullah bin Marwan. Kemudian Al-Khaybari dan bala tentaranya berhasil dibunuh oleh Abdullah bin Marwan. Fabalagha qatlahu Marwan, maka kemudian pembunuhan atau terbunuhnya Al-Khaybari ini sampai ke telinga Marwan. Ketika itu Marwan sudah lebih jauh lagi kaburnya karena dia dikejar terus oleh Al-Khaybari. Dia pun meninggalkan perkemahannya. Waqad sara anil jaisi nahwan min khamsati amyal aw sittatin faraja'a masruran. Ketika itu Marwan bin Muhammad sudah sempat kabur ya. Mungkin ketika dia kabur pasukannya berupaya untuk menahan laju pasukannya Khaybari, tapi ternyata dari belakang muncul pasukannya Abdullah ibn Marwan. Akhirnya terbunuhlah Al-Khaybari, orang-orang Khawarij berhasil dibasmi dalam keadaan Marwan bin Muhammad sudah kabur dari perkemahannya sejauh 5 atau 6 mil. Kemudian sampai kabar bahwa Al-Khaybari berhasil dibunuh oleh Abdullah bin Marwan putranya. Faraja'a masruran, maka dia pun kembali ke perkemahannya dalam keadaan yang sangat berbahagia. Ya, karena Al-Khaybari berhasil dibunuh oleh putranya Abdullah bin Marwan. Fadhazama ya ashabat Dohak, maka kemudian pasukannya Ad-Dohak pun tadi yang dipimpin oleh Al-Khaybari pun berhasil dikalahkan oleh pasukannya Marwan bin Muhammad. Waqad wallau alaihim syaiban, maka kemudian ketika pemimpinnya Al-Khaybari berhasil dibunuh, mereka pun mengangkat pemimpin yang baru yang dipanggil sebagai Syaiban atau yang bernama Syaiban. Fa qasadahum Marwan ba'da dzalika bimakanin yuqalu lahu al-Qaradis fahazimahum. Maka kemudian orang-orang Khawarij yang sudah punya panglima yang baru yang namanya Syaiban ini digempur habis-habisan oleh Marwan di suatu tempat yang bernama Qaradis, dan akhirnya mereka pun berhasil dikalahkan. Akhirnya kabur pasukannya Khawarij ya, dipukul mundur oleh pasukannya Marwan bin Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Ya, sisa-sisa pasukan Khawarij ini lalu berkumpul di Mausil. Sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwa Mausil penduduknya menunjukkan dukungan kepada orang-orang Khawarij.
Bahkan mereka yang mengirim surat kepada Ad-Dhahhak sebelum dia terbunuh, mereka yang kirim surat kepada Ad-Dhahhak agar pasukan Khawarij dibawa masuk ke dalam kota Mausil. Maka mereka pun kembali ke Mausil. Ya, thumma dakhalat sanatu tis'in wa ishrina wa mi'ah. Kemudian masuklah tahun 129 Hijriyah, fiha ijtama'at al-Khawarij ba'dal Khaybari ala Syaiban bin Abdul Aziz bin Hulais al-Yashkuri al-Khariji. Maka setelah terbunuhnya Al-Khaybari, pasukan Khawarij pun berkumpul di bawah kepemimpinan Syaiban bin Abdul Aziz bin Hulais al-Yashkuri al-Khariji. Fa'asyara alaihim Sulaiman bin Hisham an yatahassanu bil Mausil wa yaj'aluha manzilan lahum. Ketika itu Sulaiman bin Hisham yang bergabung bersama mereka memberikan ide agar pasukan Khawarij berlindung di kota Mausil. Wa yaj'aluha manzilan lahum. Kemudian kota Mausil ini dijadikan sebagai markas mereka untuk melakukan konsolidasi sebelum menyerang kembali ya Marwan bin Muhammad. Ya, maka Sulaiman adalah seorang veteran perang ya, dia telah punya banyak sekali pengalaman. Maka dia mengusulkan kepada Syaiban bin Abdul Aziz al-Yashkuru al-Khariji untuk mengumpulkan pasukan di negeri Mausil. Maka kemudian mereka pun setuju untuk mengumpulkan pasukannya di negeri Mausil. Fatahawalu ilaiha wa tabi'ahum Marwan bin Muhammad Amirul Mukminin. Maka mereka pun setuju ya untuk melakukan konsolidasi kekuatan mereka di kota Mausil, namun mereka tetap dikejar oleh Marwan bin Muhammad Amirul Mukminin. Jadi walaupun mereka bergabung ya, semuanya bergabung di kota Mausil, tetap saja Khalifah Marwan bin Muhammad mengejar mereka. Fa'askaru bi dhahiriha wa khandaqu alaihim mimma yali jaisha Marwan. Maka orang-orang Khawarij pun mereka menggali parit. Ya, mereka menggali parit ya, mereka berkemah di luar kota Mausil, kemudian menggali parit di sekeliling markas mereka mimma yali jaisha Marwan, yang berhadapan dengan pasukannya Marwan. Jadi mereka bertahan di Mausil ya. Jadi pasukannya Marwan pun tidak bisa menyerang Mausil ketika itu. Karena apa? Orang-orang Khawarij sudah menggali parit. Ya, sehingga pasukannya Marwan bin Muhammad tidak bisa menyerang mereka. Qala waqad khandaqa Marwan ala jayshihi aidan ya min nahiyatihim. Demikian juga Marwan akhirnya ya, agar orang-orang Khawarij ini juga tidak bisa keluar, dari Mausil, dia pun membuat parit yang sama. Jadi ada dua parit tuh berhadap-hadapan. Ini paritnya digali oleh orang Khawarij, kemudian di depannya parit yang digali oleh Marwan bin Muhammad. Jadi ada parit yang berada di bawah kekuasaannya Khawarij, ada parit yang berada di bawah kekuasaannya Marwan bin Muhammad. Tujuannya agar apa? Agar Khawarij nggak bisa keluar dari Mausil, tidak bisa keluar dari Mausil. Adapun orang-orang Khawarij menggali parit biar pasukannya Marwan bin Muhammad nggak bisa masuk menyerang kota Mausil. Ya begitulah peperangan. Lalu apa yang terjadi? Wa aqama sanah. Maka kemudian berlalulah 1 tahun, yuhasiruhum wa yaktatilun ya wa yaktatiluna fi kulli yaumin bukratan wa asyiyan. Maka kemudian pengepungan pun berlangsung selama 1 tahun. Marwan bin Muhammad tetap konsisten melakukan pengepungan kepada kota Mausil. Lalu terjadi peperangan di antara mereka setiap harinya di waktu pagi dan petang. Nah, gimana perangnya kalau ada parit? Ya panah-panahan antara pasukan Marwan bin Muhammad dan pasukan Khawarij yang dipimpin oleh Syaiban al-Khariji. Sampai kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang membuat sedih ya, Sulaiman bin Hisham dan keluarganya. Apa yang terjadi ketika itu? Yang terjadi ketika itu, keponakan Sulaiman namanya Umayyah bin Muawiyah bin Hisham. Kan Sulaiman bin Hisham. Sulaiman ini punya saudara laki-laki namanya Muawiyah bin Hisham. Muawiyah ini punya anak namanya Umayyah. Ya, berarti dia posisinya adalah keponakan Sulaiman bin Hisham.
Nah, Umayyah bin Muawiyah bin Hisham ini tertangkap oleh pasukannya Marwan. Ketangkap. Entah dia berupaya keluar dari Mausil atau bagaimana, entah apa yang terjadi. Pokoknya dia ketangkap oleh pasukannya Marwan bin Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, ya Umayyah bin Muawiyah bin Hisham dieksekusi ya dalam keadaan paman-pamannya itu melihat dari jauh. Ya, jadi untuk kasih pelajaran kepada Sulaiman bin Hisham dan para pengikutnya, ya Umayyah bin Muawiyah ini dieksekusi di depan publik dan itu bisa disaksikan oleh mereka dari jauh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa dhafara Marwan bibni akhi li Sulaiman bin Hisham wa huwa Umayyah bin Muawiyah bin Hisham. Ya, asarahu ba'du jaishihi. Ketika itu Marwan bin Muhammad berhasil menangkap keponakan Sulaiman bin Hisham, yaitu namanya adalah Umayyah bin Muawiyah bin Hisham. Dia berhasil ditawan oleh sebagian pasukannya Marwan bin Muhammad. Fa'amara bihi, maka kemudian Marwan bin Muhammad memerintahkan agar Umayyah bin Muawiyah dieksekusi. Faquti'at yadahu thumma daraba unuqah. Maka awalnya dipotong dulu tangannya. Sadis-sadis ya zaman dulu ya, Masya Allah ya. Dipotong dulu tangannya. Potong tangannya, putus tangannya. Thumma daraba unuqah. Baru kemudian kepalanya dipenggal. Karena bugot ya, ini termasuk bugot, orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Ya, dipotong dulu tangannya, baru kemudian Umayyah bin Muawiyah dipenggal kepalanya. Wa amhu Sulaiman wal jaishu yanzuruna ilaihi, dan eksekusi itu disaksikan oleh Sulaiman dan pasukannya. Lihat ya. Ya, dia melihat bagaimana keponakannya dieksekusi oleh Marwan bin Muhammad. Ya, tentu ini menimbulkan kesedihan ya pada pihaknya Sulaiman bin Hisham. Marwan bin Muhammad mengeksekusi salah seorang anggota mereka, ya mungkin juga keponakan yang sangat dia cintai, di hadapan matanya. Baik, lantas apa yang terjadi ketika itu ya? Selama pengepungan ya, 1 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, cukup lama. Selama Marwan bin Muhammad melakukan pengepungan terhadap orang-orang Khawarij di kota Mausil, dia memerintahkan staf-stafnya, yakni pemimpin-pemimpin dari yang setia, yang masih setia kepada beliau untuk melakukan penumpasan terhadap orang-orang Khawarij di tempat-tempat yang lain. Oke, sekarang ada orang-orang Khawarij yang dipimpin oleh Syaiban al-Khazraji yang al-Khariji yang bergabung dengan Sulaiman bin Hisham. Mereka terkepung di kota Mausil. Nah, bagaimana dengan orang-orang Khawarij yang berada di tempat yang lain? Ini diperintahkan oleh Marwan bin Muhammad untuk dihabisi. Dia kirim surat kepada panglima-panglimanya di luar kota Mausil untuk menghabisi orang-orang Khawarij. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa kataba Marwan ila naibihi bil Iraq Yazid bin Umar bin Hubairah ya'murhu bi qitalil khawarij alladhina fi biladihi. Selama pengepungan orang-orang Khawarij di Mausil, Marwan mengirimkan surat kepada gubernurnya di Irak, yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah. Dia memerintahkan Yazid bin Umar yang dikenal dengan nama Ibnu Hubairah, dia perintahkan Ibnu Hubairah untuk memerangi orang-orang Khawarij yang ada di negeri Irak. Jadi kalau ketahuan ada kumpulan-kumpulan orang Khawarij, itu semuanya diperintahkan oleh Marwan bin Muhammad untuk dibasmi. Ya, fajarat lahu ma'ahum ya waqa'atun adidah wa dhafira bihim Ibnu Hubairah. Maka terjadi banyak sekali peperangan dalam rentang waktu 1 tahun tersebut. Terjadi peperangan antara loyalisnya Marwan bin Muhammad dengan komunitas-komunitas Khawarij yang tersebar di berbagai tempat di Irak. Semuanya diperangi. Terjadi peperangan yang demikian banyak berseri antara gubernur Ibnu Hubairah dan orang-orang Khawarij. Dan itu semua berhasil dimenangkan oleh Ibnu Hubairah. Banyak sekali orang-orang Khawarij yang berhasil dia bunuh. Wa abada ya hadra'ahum walam yabqa lahum baqiyatal bil Iraq.
Maka semua orang-orang Khawarij yang tersisa di Irak, kecuali di Mosul tentunya, itu berhasil dibasmi oleh Ibnu Hubairah. Ini keberhasilan yang sangat luar biasa. Ya, karena memang jumlah yang besarnya di Mosul ya, yang lain itu ya cuma perintilan ya. Cuma kelompok-kelompok kecil, ini semua diperangi oleh Ibnu Hubairah sehingga habislah orang-orang Khawarij di negeri Irak. Fastan qadal Kufah ya min aidil Khawarij, bahkan dia berhasil menguasai kembali kota Kufah yang sebelumnya sempat dikuasai oleh orang-orang Khawarij. Wa kana 'alaiha al-Muthanna bin Imran al-Aidi ya fi Ramadan hadhihi sanah, yang ketika itu gubernurnya adalah al-Muthanna bin Imran ya. Maka kota Kufah berhasil dikuasai oleh Ibnu Hubairah pada bulan Ramadan tahun ke-129 Hijriyah ya. Kemudian setelah berhasil mengalahkan atau menumpas kelompok-kelompok Khawarij yang ada di Irak ya, di luar kota Mosul, dan itu berhasil dengan begitu sukses, maka Marwan bin Muhammad yang masih bertahan mengepung orang-orang Khawarij di kota Mosul, dia kirim surat kepada Ibnu Hubairah untuk mengirimkan panglima terbaiknya. Ya, untuk mengirimkan panglima terbaiknya. Wa kataba Marwan ila Ibni Hubairah lamma faragha minal Khawarij an yamuddahu bi Ammar bin Dubarah. Ya, bisa dibaca Sobarah atau Dubarah pakai dot, Dubarah. Ammar bin Dubarah. Kemudian begitu Ibnu Hubairah berhasil menghabisi orang-orang Khawarij yang bertebaran di Irak, maka Marwan mengirimkan surat kepadanya agar dia mengirimkan bala bantuan yang dipimpin oleh Ammar bin Dubarah. Wa kana minasyuja'an, dan dia dulu adalah seorang prajurit yang pemberani. Maka kemudian diresponlah permintaan Marwan itu oleh Ibnu Hubairah, faba'athahu ilaihi fi 7,000 aw 8,000. Maka kemudian dikirimkanlah Ammar bin Dubarah ya beserta 7.000 atau 8.000 personil. Wa arsalat ilaihi sariyatun fi 4,000 ya fa'taraduhu fit tariq ya. Maka kemudian orang-orang pun yakni ketika dia berupaya untuk membantu Marwan bin Muhammad ya, di tengah perjalanan dia diserang oleh sekitar 4.000 pasukan. Ya, mungkin ini pasukan yang loyal kepada orang-orang Khawarij. Fa'taraduhu fit tariq, mereka berusaha untuk menghadang pasukannya Ibnu Dubarah di tengah perjalanan. Fahazamahum Ibnu Dubarah wa qatala amirahum Al-Jaun bin Kilab Asy-Syaibani Al-Khariji. Bahkan ketika itu 4.000 pasukan Khawarij ini yang berupaya untuk menghalang-halangi pasukan Ammar bin Dubarah ini berhasil dilibas oleh pasukannya Ibnu Dubarah. Bahkan komandan mereka yang bernama Al-Jaun bin Kilab Asy-Syaibani Al-Khariji berhasil dibunuh. Wa aqbala nahwa Mausil wa raja'a falul Khawarij ilaihim. Maka kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Mausil. Adapun pasukannya Al-Jaun bin Kilab Asy-Syaibani yang tersisa, mereka pun menyusup masuk ke kota Mausil bergabung dengan Khawarij lainnya. Ya. Jadi pasukannya Marwan bin Muhammad ini mungkin berada di sisi lain dari kota Mausil ya. Mereka kembali ke kota Mausil ya, orang-orang Khawarij setelah mereka kirimkan pasukannya Al-Jaun bin Kilab Asy-Syaibani tapi berhasil dikalahkan oleh pasukannya Ibnu Dubarah, mereka lalu kembali ke kota Mausil. Maka kemudian Ibnu Dubarah pun melanjutkan perjalanannya menuju Mausil. Adapun orang-orang Khawarij yang berhasil dia perangi ya kembali ke dalam benteng Mausil. Lalu apa yang terjadi ya ketika 4.000 bala tentara ini berhasil dikalahkan oleh Ibnu Dubarah? Saya kan tahu orang-orang di Mausil bahwa sekarang mereka mengalami dua serangan ya, serangan dari Marwan bin Muhammad di satu sisi, kemudian serangan dari pasukannya Ibnu Dubarah di sisi yang lain dari kota Mausil. Dan ketika itu Ibnu Dubarah dia memutuskan suplai ke dalam kota Mausil. Jadi nggak ada makanan yang masuk sama sekali ke kota Mausil. Suplainya diputus oleh Ibnu Dubarah.
Sehingga mau tidak mau ya, karena mereka pasti nanti lama-kelamaan akan kehabisan perbekalan, ya, kehabisan makanan, mulailah terpikir oleh mereka untuk meninggalkan Mausil. Mau nggak mau kita harus keluar dari Mausil. Kenapa? Ya, supply kita sudah diputus oleh pasukannya Ibnu Dubarah. Maka Sulaiman bin Hisham sebagai tokoh yang berpengalaman di tengah-tengah mereka memberikan usul ini. Fa asyara Sulaiman bin Hisham alaihim an yartahilu anil Mausil. Ketika itu Sulaiman bin Hisham mengusulkan kepada orang-orang Khawarij untuk meninggalkan kota Mausil. Fa innahu lam yakun yumkinuhum al-iqamatu biha. Karena sudah tidak mungkin lagi kita bisa tinggal lama di kota Mausil. Enggak mungkin. Wa Marwan min amamihim wa Ibnu Dubarah min waraihim. Kita sekarang dikepung dari dua sisi. Di hadapan kita ada Marwan dan bala tentaranya, di belakang kita ada Ibnu Dubarah dan bala tentaranya. Wa qad qata'a anhumul mirah hatta lam yajidu syai'an ya'kulunah. Dan ketika itu pasukannya Bani Umayyah, pasukannya Marwan bin Muhammad dan pasukannya Ibnu Dubarah telah berhasil memutus suplai ke kota Mausil. Sampai kemudian para pemberontak Khawarij tidak mendapati sesuatu apapun yang bisa mereka makan. Maka mau tidak mau kota Mausil harus ditinggalkan karena sudah diboikot, ya, diputus jalur jalur suplai mereka oleh Marwan bin Muhammad dan Ibnu Dubairah. Maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri adalah keluar dari kota Mausil. Fartahlu anha wasaru ala hulwan ilal ahwaz. Maka kemudian pasukan Khawarij pun mulai meninggalkan kota Mausil. Ya, mereka pun berjalan menuju Hulwan dan mereka tujuannya adalah ingin tinggal atau menyusun kekuatan di negeri Al-Ahwaz. Lalu apa yang terjadi? Ya. Fa'arsala Marwan Ibnu Dubarah fi atharihim fi 3,000. Maka pasukan Khawarij tadi yang melarikan diri dari Mausil, ya, dikejar, ya, atas perintahnya Marwan bin Muhammad, ya, dikejar oleh pasukannya Ibnu Dubarah. Ketika itu Ibnu Dubarah tidak membawa semua bala tentaranya, dia bawa 3.000 pasukan saja. Ya, fattabahum yaqtulu man takhallafa minhum wa yalhaquhum fi mawatin fayuqatiluhum. Maka kemudian dari belakang, ya, mereka dikejar oleh Ibnu Dubarah. Kemudian satu persatu pasukan yang berhasil ditemukan oleh pasukannya Ibnu Dubarah dibunuh. Dibunuh semua, sampai kemudian mereka pun bertemu dengan pasukan besarnya orang Khawarij di sebuah tempat. Fayuqatiluhum. Maka kemudian terjadilah peperangan di antara mereka. Wa mazala wara'ahum hatta faraqa syablahum wa syadara madar. Wa halaka amiruhum Syaiban bin Abdul Aziz Ayyaskuri bil Ahwazi fi sanatil qabilah. Maka kemudian diincar terus pasukannya Syaiban, ya, pasukannya Khawarij diincar terus oleh pasukannya Ibnu Dubarah, sampai kemudian banyak di antara mereka yang mati, sampai kemudian komandan mereka Syaiban bin Abdul Aziz Al-Yaskuri pun meninggal dunia. Dia dibunuh oleh Khalid bin Mas'ud bin Ja'far bin Khulaid Al-Azdi, ya. Akhirnya sudah habis orang-orang Khawarij diperangi oleh pasukannya Ibnu Dubarah. Pertanyaannya, kemana Sulaiman bin Hisham? Nah, ya, Sulaiman bin Hisham yang dia sudah berkhianat kepada Marwan bin Muhammad dan bergabung dengan orang-orang Khawarij, nah dia kemana? Ya, ternyata dia kabur, menyelamatkan diri dan keluarganya. Khawarij berhasil ditumpas oleh pasukannya Ibnu Dubarah. Adapun Sulaiman dan keluarganya, dia pun kabur meninggalkan Mausil, bahkan meninggalkan Jazirah Arabia atau meninggalkan negeri Irak. Kabur kemana? Jauh nih mainnya, ya, jauh kaburnya. Kaburnya ke negeri India. Wa raqiba Sulaiman bin Hisham fi mawalihi wa ahli baitihi as-sufun wa saru ila Sind. Maka kemudian Sulaiman bin Hisham kabur, ya, bersama budak-budaknya dan juga keluarganya. Mereka berhasil kabur dan kemudian menaiki sebuah kapal lalu kabur ke negeri Sind. Negeri Sind itu sekarang jadi India Pakistan, itu negeri Sind.
Ya, kaburlah Sulaiman bin Hisham ke sana dengan menaiki sebuah kapal. Ya, maka selesailah pemberontakan orang-orang Khawarij. Ya, pimpinan terakhir mereka yang bernama Syaiban bin Abdul Aziz Al-Yashkuri berhasil dibunuh. Pasukan mereka diperangi habis-habisan oleh pasukannya Ibnu Dubarah, dan Sulaiman bin Hisham kabur ya dari medan pertempuran ya bersama keluarganya. Mereka pergi menuju negeri Sindh. Selesai. Lalu apa yang dilakukan oleh Marwan bin Muhammad? Raja'a Marwan min Mausil fa aqama bi manzilihi bi Harran. Maka kemudian Marwan pun ya meninggalkan Mausil karena Mausil sudah berhasil ditaklukkan, dan dia pun tinggal di istananya yang berada di negeri Harran. Harran itu sekarang masuknya secara administratif, masuknya itu ke wilayah Republik Turki. Tapi penduduknya didominasi oleh orang-orang Arab. Dan Harran ini dulu orang Arab menyebutnya masih termasuk wilayah Syam. Ya, cuma kan sejarahnya berlangsung ratusan tahun ya. Biasa suatu daerah ini dulu dimiliki oleh wilayah ini, sekarang berubah lagi ya. Ya sekarang dia masuknya ke dalam wilayah Republik Turki, Harran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau berasal dari sana ya, keluarga beliau berasal dari sana, dari Harran. Makanya Ibnu Taimiyah itu diberi lakop Al-Harrani karena memang dia berasal dari Harran, negeri yang terletak di perbatasan Turki dan Suriah, tapi secara administratif dia masuk ke wilayahnya Republik Turki. Makanya saya pernah ketemu orang Turki ya, dia bisa berbahasa Arab dengan begitu lancar. Dan juga bahasa Indonesia karena dia kursus di Jogja 1 tahun. Saya tanya-tanya ya, ketika kita sudah mengenal cukup baik, saya tanya, kamu orang Arab ya? Dia bilang iya, saya orang Arab. Jadi di bagian di perbatasan antara Suriah dan Turki atau Turki dan Irak itu banyak orang Arab ya, mereka warga negaranya Turki ya. Kalau kita orang luar itu kadang-kadang nggak bisa bedakan, tapi ketika mereka berbahasa dengan bahasa Arab, kita tahu orang ini bukan orang Turki tapi bangsa Arab ya. Tapi secara administratif mereka warga negara Turki. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Akhirnya Marwan pun selesai dia dari penumpasan gerakan orang-orang Khawarij. Ya, dia pun kembali ke istananya di Harran. Waqad wajada sururan bizawalil Khawarij. Ketika itu Marwan bin Muhammad sangat bergembira dengan berhasil ditumpasnya orang-orang Khawarij. Walakin akan tetapi lam yatimma sururuhu bal aqabahu al-qadar man huwa aqwa syaukatan wa a'zamu ya atba'an wa asyaddu ba'san minal khawarij. Akan tetapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena takdir telah menentukan ya, ada pasukan yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar, jauh lebih banyak pengikutnya, dan lebih tangguh daripada orang-orang Khawarij. Wa huwa zuhuru Abi Muslim Al-Khurasani ad-da'iyatu ila daulati Bani Abbas, yaitu munculnya seorang figur yaitu Abu Muslim Al-Khurasani yang menyeru kepada manusia untuk memperjuangkan kekhilafahan Bani Abbasiyah. Ya, jadi setelah habis orang-orang Khawarij, muncul problema baru yang jauh lebih kompleks, jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada penumpasan orang-orang Khawarij, yaitu bangkitnya kekuatan baru, kekuatan Bani Abbas. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan ya, pada tahun 128 Hijriah ada seorang tokoh yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Aba Muslim Al-Khurasani ila Khurasan. Pada tahun 128 seorang tokoh yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang merupakan cicit dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berarti dia masih punya
hubungan dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Dia mengirimkan Abu Muslim Al-Khurasani ke negeri Khurasan. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani dibekali sebuah surat. Ya. Di dalam surat tersebut dikatakan, inna hadza Aba Muslim, ya, fasma'u lahu wa ati'u wa qad walaituhu ala ma ghalaba alaihi min ardil Khurasan. Orang ini yang bernama Abu Muslim, ya, kata Ibrahim bin Muhammad dalam suratnya kepada penduduk Khurasan, sesungguhnya Abu Muslim ini, ya, yang membawa surat ini adalah Abu Muslim. Maka mendengarlah kalian dan taatlah kepadanya. Sungguh aku telah mengangkatnya sebagai pemimpin di wilayah-wilayah yang berhasil kita kuasai di wilayah Khurasan. Jadi waktu itu ada simpatisan Bani Abbas yang sudah punya kekuasaan di negeri Khurasan. Maka Abu Muslim ini diangkat sebagai pemimpin mereka. Ya. Lalu apa yang terjadi? Falamma taqaddama Abu Muslim Khurasan wa qara'a ala ashabi hadzal kitab lam yaltafitu ilaihi wa lam ya'malu bihi wa aradu anhu wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Namun apa yang terjadi ketika itu, ya, walaupun dengan surat sakti dari Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi ini, ternyata Abu Muslim ditolak oleh orang-orang Khurasan. Ya, mereka tidak menerima keberadaan Abu Muslim, ya, sebagai pemimpin mereka. Maka kemudian kembalilah Abu Muslim kepada Ibrahim bin Muhammad, ya, ketika musim haji. Lalu kemudian diadukanlah kepada Ibrahim bin Muhammad tentang apa yang dilakukan oleh penduduk Khurasan kepada dirinya. Lalu bagaimana wejangan atau arahan dari Ibrahim bin Muhammad kepada Abu Muslim Al-Khurasani agar dia bisa melakukan konsolidasi kekuatan di Khurasan. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Ya, jadi insya Allah kita akan bahas, ya, di pertemuan yang akan datang tentang bangkitnya Bani Abbas, ya, bangkitnya Bani Abbas untuk memberontak kepada kekhilafahan Bani Umayyah. Baik, ini insya Allah jadi pembahasan kita spesial, ya, di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas bagaimana naiknya Bani Abbas sampai mereka punya kekuatan untuk menggulingkan kekhilafahan Bani Umayyah yang telah berusia lebih dari 8 dekade, ya, menjadi kekhilafahan, ya, atau menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin selama 8 dekade. Bagaimana mereka bisa ditumbangkan oleh orang-orang Bani Abbas, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Ikuti terus, ya, sejarah dari Bani Umayyah, ya, insya Allah akan banyak sekali faedah-faedah yang kita dapatkan dari sejarah mereka, ya, bi'idznillah ta'ala. Baik, adapun untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.